disepakati dengan rasio laba dibagi dengan rasio 343, artinya A3, B4, dan C3, maka 45 juta laba yang diterima tahun 2003 dibagi A, B, C dengan proporsi presentase 30%, 40%, dan 30%. Sama jurnalnya pembagian laba rugi, yaitu ikhtisar laba rugi menambah modal masing-masing A, B, C sejumlah sejumlah laba yang dibagi. Kemudian yang ketiga, laba dibagi dengan rasio modal. Ada 4 rasio modal yang bisa dipakai, yaitu modal mula-mula, modal awal periode, akhir periode, dan modal rata-rata. Modal mula-mula ini adalah modal ketika pertama kali persekutuan didirikan tahun 2001, dan modal awal periode adalah modal awal periode tahun 2003 adalah modal awal periode tahun 2003 adalah yang ini. Yang ini ya, modal awal. Kemudian modal akhir periode adalah yang ini. Karena ini yang tercatat pada akhir. Ya. Oke, kita teruskan. Pertama, modal mula-mula. Jika dibagi dengan modal mula-mula, maka yang dijadikan prosentase adalah berdasar modal mula-mula. Ini prosentase ini tidak pernah berubah ya. Kalau kesepakatannya adalah membagi laba rugi sesuai dengan modal mula-mula, maka tidak akan berubah prosentase ini karena modal mula-mulanya tetap sama. Oke, sama seperti tadi, yang membedakan adalah ini merupakan modal mula-mulanya 34% hasil dari 51 juta dibagi dengan 150 juta dapat 34% untuk A dan B 36 dan C 30 seperti dengan cara yang sama. Sehingga laba masing-masing adalah seperti ini, kemudian dicatat untuk pembagian laba rugi dengan ikhtisar laba rugi, debit, dan modal masing-masing A, B, C bertambah sejumlah yang dibagi. Kemudian untuk modal awal periode juga demikian. Jadi kalau modal awal periode yang dibagi, yang menjadi proporsi adalah modal awal periode tahun 2003, yang ini kemudian dibagi dengan jumlahnya, kemudian dapat prosentasenya, kemudian ini adalah laba masing-masing yang diterima, dicatat dengan cara yang sama. Nah, sekarang ada satu, ini saya lupa menguning-uning. Ada satu, bagaimana dengan laporan dari persekutuan? Persekutuan itu karena menggunakan, boleh etap, boleh EMKM ya, maka sederhana, masih sederhana laporan yang dihasilkan. Sorry, saya minum dulu. Kalau di literatur di Indonesia disebutnya sebagai laporan perubahan modal di persekutuan ini. Tetapi kalau di literatur dari luar, saya menggunakan Cottrell and Baker, itu sebagai statement of partners capital, ya, atau apa ini, pernyataan dari modal sekutu, gitu. Ada 3 basic financial statement yang harus dibuat, yaitu ada income statement, ada balance sheet, dan ada statement of cash flow ditambah dengan ini. Ya, ditambah dengan ini. Ada 4 berarti. Nah, bagaimana dengan income statement, balance sheet, dan statement of cash flow? Ini sudah Anda pelajari di materi akuntansi menengah dan akuntansi pengantar, jadi saya tidak akan mengulang lagi ya, karena sama, basicnya sama, caranya sama, prosedurnya sama, semuanya sama, yaitu hasil dari transaksi kegiatan ekonomi yang ada di dalam perusahaan selama satu periode
yaitu biasanya dari 1 tahun ya, satu periodenya akuntansi dianggap 1 tahun, biasanya demikian. Oke, kita masuk statement of partners capital. Apa isinya dengan laporan apa tadi perubahan modal di persekutuan itu isinya adalah seperti ini. Jadi ada modal awal periode, kemudian ada additional investment, itu artinya ada tambahan setoran modal. Ya, kemudian ada net income distribution, ini adalah adanya tambahan dari laba yang dibagikan. Kemudian ada pengurangan, ada prive. Ya, kalau tidak ada net income, adanya loss, berarti loss distribution itu juga mengurangi. Ini contoh dari laporan perubahan modal persekutuan. Jadi Anda dari sini akan bisa membuat laporan perubahan modal. Karena informasi yang dibutuhkan hanya modal awal, kemudian penambahan dan pengurangan modal, dan akhirnya adalah saldo modal akhir. Oke, kita teruskan. Kalau menggunakan modal akhir periode untuk pembagian laba, maka saldo rekening modal pada akhir periode sebelum pemindah bukuan saldo prive dan pembagian laba atau rugi. Jadi yang digunakan adalah modal yang belum dikurangi prive dan belum dikurangi prive dan belum ditambah adanya tambahan laba pada periode itu. Teruskan. Contohnya adalah 72, 76, 76 setengah. Benar nggak? Saya balik ke mutasi ya. Jangan pusing ya, maaf saya bolak-balik. 72, 76 setengah, 76 setengah. 72, 76 setengah, 76 setengah. Ya. Kemudian menjadi persentase dibagi dengan jumlah modalnya, dan ini adalah jumlah laba yang diterima masing-masing sekutu. Keempat, ini ada modal rata-rata yang dianggap menjadi pembagian laba paling adil, dianggap menjadi metode pembagian laba yang paling baik dibandingkan rasio yang lain. Tapi kalau yang ini kan artinya belum menentukan proporsi dari kontribusi masing-masing sekutu ya, hanya kontribusi hanya dalam bentuk modal saja, belum mempertimbangkan kontribusi sekutu dalam hal yang lain atau dalam kepengelolaan. Nah, kalau yang itu bisa diberikan gaji, bonus, dan seterusnya. Oke, modal rata-rata ini dikalkulasikan menjadi jumlah antara modal dikalikan waktu. Maksudnya adalah seperti ini. Misalnya, tadi ini tahun 2003 dari mutasi modal tahun 2003 tadi ya. Tadi memiliki modal awal periode adalah sebesar 58.500.000. 1 Januari 2003. Kemudian 1 Mei ada penambahan modal ya, menjadi saldonya 1 Mei adalah 64 juta. Itu adalah Januari, Februari, Maret, April, Mei. Piro? Januari, Februari, Maret, April. Mei nggak ikut ya? 4 per 12. Jadi selama 4 bulan
saldonya A yang mengendap di persekutuan ABC adalah sebesar 58.500.000. Ini adalah sepertiga atau 4/12. Dikalikan sepertiga atau 4/12 menjadi 19.500.000. Kemudian dari 1 Mei sampai dengan 1 Agustus itu tadi ada penambahan pada 1 Mei ya. Silakan dilihat nanti penambahannya berapa. Sehingga saldo mulai dari 1 Mei sampai dengan 1 Agustus adalah 64 juta. Mei, Juni, Juli, Agustus sudah ikut. Mei, Juni, Juli. 3/12. 3 bulan per 12 bulan. Ada 1/4. 64 juta dikalikan 1/4. 16 juta. Kemudian dari 1 Agustus sampai dengan 31 Desember saldonya adalah 72 juta. Sehingga ini Agustus, September, Oktober, November, Desember. 5/12, 5 bulan per 12 dikalikan 72 juta ada 30 juta. Dengan cara yang sama dengan cara seperti A tadi, B dan C didapatkan modal rata-rata A 65.500.000, B 60.700.000 dan C 67 juta. Inilah yang akan dijadikan sebagai dasar proporsi modal untuk pembagian laba berdasarkan modal rata-rata. Sehingga ini salah ya, bukan modal awal periode, nanti mohon diganti, ini adalah modal rata-rata. Oke, berdasarkan modal rata-rata, maka prosentasenya menjadi 3275% dan seterusnya, dan laba yang diterima oleh masing-masing sekutu adalah ini. Kemudian ini di pembagian laba tadi dicatat, dan kalau ada rekening privé maka dicatat seperti contoh yang tadi. Keempat, apakah Anda butuh istirahat? Ini jam berapa ya? Jam 8:30 kurang 10 menit, Bu. Istirahatnya nanti aja ya? Kurang sidik kok. Iya, Ibu. Oke, sambil makan sambil minum boleh. Oke, sambil tidur-tiduran boleh. Asal jangan merem ya, nanti merem kebablasan. Baik, laba rugi dibagi dengan memperhitungkan bunga modal. Pembagian laba rugi masing-masing sekutu dilakukan dengan mempertimbangkan atau memperhitungkan bunga modal untuk masing-masing penyertaan dan sisanya dibagi dengan salah satu metode sebelumnya. Bisa dibagi sama rata sesuai dengan proporsi modal awal, akhir, rata-rata, dan seterusnya sesuai dengan kesepakatan. Nah, artinya jika laba rugi itu dibagi dengan kesepakatannya ada bunga modal, maka sebelum dibagi modalnya harus diperhitungkan terlebih dahulu bunga modal untuk masing-masing modal yang disertakan oleh sekutu. Contohnya sama, ada modal yang diperhitungkan 12% per tahun dan sisanya dibagi dengan metode laba dibagi sama rata. Nah, di sini kalau tidak ada keterangan seperti ini artinya bunga modalnya 12% ini adalah untuk seluruh sekutu. ABC akan mendapatkan bunga modal sama sebesar 12%. Kecuali ada keterangan bunga modal ini hanya untuk A saja yaitu 12%. Nah, berarti B dan C tidak mendapatkan bunga modal itu. Namun demikian perlakuannya sama yaitu sebelum dibagi sesuai dengan kesepakatan pembagian laba, maka bunga modal harus diperhitungkan terlebih dahulu. Oke. Sama seperti tadi contohnya laba 45 juta. Perhitungan pembagian laba dengan modal adalah modal rata-rata dibagi dengan bunga modal. Nah, lazimnya bunga modal ini pembagiannya adalah dengan modal rata-rata. Lazimnya.
Tapi kalau di dalam kesepakatan itu disepakati bahwa bunga modal dibagi dengan modal awal, maka modal awal periode yang menjadi proporsinya. Proporsi ya, prosentasenya. Tapi kalau tidak ada keterangan apapun, maka bunga modal ini dibagi dengan modal rata-rata. Ya. Nah, kemudian kesepakatannya adalah sisa dibagi sama. Ini juga sesuai dengan kesepakatan ya. Mau dibagi sama, dibagi rata-rata, dibagi sesuai proporsi modal awal, akhir, dan seterusnya sesuai kesepakatan. Baik. Tadi modal rata-ratanya adalah 65, 500, 67, 500, dan 67 untuk masing-masing A, B, C dari perhitungan sebelumnya. Bunga modalnya adalah masing-masing 12% sehingga masing-masing mendapatkan bunga modal sebesar ini. Jumlahnya ada 24 juta. Nah, labanya 45 juta dibagi 24 masih 21 juta yang harus dibagi antar mereka bertiga yaitu 3%, sehingga masing-masing mendapatkan 7 juta. Oke, sehingga masing-masing sekutu akan mendapatkan pembagian laba rugi sebesar ini. Kemudian masing-masing sekutu dilakukan dengan memperhitungkan gaji atau bonus. Nah, ini lupa saya kuning juga. Gaji. Di dalam persekutuan, maaf saya minum dulu. Gaji ini diperhitungkan sebagai pembagian dari laba. Ya, gaji ini diperhitungkan sebagai pembagian dari laba. Bukan expenses, bukan beban, ya, bukan beban. Kecuali kebijakan akuntansinya menyatakan bahwa gaji ini di persekutuan ini diperhitungkan sebagai beban, maka ya tidak usah di sini ya, pembagian laba rugi dengan memperhitungkan gaji ya tidak usah di sini. Otomatis ketika mencatat adanya beban gaji di setiap periode, gaji kan biasanya bulanan ya, di setiap periode maka ada beban gaji. Ya, beban gaji yang dicatat sehingga tidak diperhitungkan pada saat pembagian laba rugi. Tapi kalau diperhitungkan pada saat pembagian laba rugi, maka ini adalah bagian dari laba rugi yang dibagikan kepada masing-masing sekutu. Oke. Kita teruskan. Nah, ada gaji yang diperhitungkan contohnya sama, sisanya dibagi dengan 3, 3, 4. Gaji yang diperhitungkan adalah A 11 juta, B 10, dan C 14. Untuk tahun 2003. Ini tidak per bulan. Ya, meskipun namanya gaji, tetapi ini tidak per bulan karena ini adalah gaji dari bagian laba yang dibagikan kepada masing-masing sekutu. Oke. Sama caranya seperti tadi, yang pertama adalah diperhitungkan dulu gajinya, kemudian setelah gaji masih ada sisa, kan 35 juta setelah dikurangi gaji, labanya ada 45, 45 dikurangi 35 masih 10, 10 dibagi dengan proporsi, mana tadi, 3, 3, 4, 3, 3, 4, maka masing-masing akan mendapatkan bagian laba sebesar 14 juta, 13 juta, dan 18 juta masing-masing untuk A, B, dan C. Nah, bagaimana jurnal atau pencatatan pembagian laba ini ketika ada mempertimbangkan bunga modal dan gaji? Ya, bagaimana caranya? Tetap sama, yaitu ikhtisar laba rugi dan modal masing-masing A, B, dan C. Di kredit, ikhtisar laba rugi di debit. Karena ini adalah pembagian laba rugi yang masuk kepada masing-masing modal sekutu. Laba rugi dibagi dengan memperhitungkan bunga modal, gaji, atau bonus. Pembagian laba rugi masing-masing sekutu bisa dilakukan dengan memperhitungkan bunga modal, gaji, atau bonus untuk masing-masing sekutu dan sisanya dibagi salah satu dari metode yang kita bahas sebelumnya. Sama seperti tadi, ini ada bunga modal 8%, ada bonus sebesar
dan ada bonus, kemudian laba dan sisanya dibagi dengan perbandingan ABC 3, 3, 4, sehingga di sini laba yang harus dibagi sama bonusnya adalah sudah ditentukan untuk A, B, dan C masing-masing 3, 7, dan 5 juta, sehingga bonusnya adalah 15 juta. Kemudian bunga modalnya dipertimbangkan dari atau diperhitungkan dari modal rata-rata sebesar 8% masing-masing, sehingga untuk A, B, C bunga modal seperti ini dan sisanya dibagi dengan rasio 3, 3, 4. Selesai. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya persilahkan. Bu, mohon maaf, boleh diulangi untuk yang metode gaji nggak, Bu? Tadi kurang jelas. Baik, saya share screen lagi. Terima kasih pertanyaannya. Dengan mempertimbangkan gaji ya. Ini ya. Oke, dengan memperhitungkan gaji artinya masing-masing sekutu akan ini sesuai dengan kesepakatan ya. Dalam contoh ini masing-masing sekutu diberikan gaji dari bagian modal. Ya, gaji dari bagian modal, bukan gaji beban gaji, bukan gaji bulanan yang dianggap sebagai beban gaji atau expenses. Jadi, karena ini gaji ini meskipun namanya gaji diperhitungkan dari pembagian laba, maka diberikannya adalah setiap berakhirnya satu periode akuntansi. Karena laba kan ketahuannya adalah di akhir periode kan, di akhir periode, maka baru bisa diperhitungkan gaji dari bagian laba ini. Bonus juga demikian, kalau ada bonus, bonusnya dari gaji, bonusnya dari laba, maka perhitungannya adalah setelah ketahuan ada labanya berapa, ketahuannya dari mana? Tentu saja dari laporan laba rugi. Laporan laba rugi bagaimana caranya? Sudah tahu semua ya, ada pendapatan, ada beban-beban operasional, dikurangi beban operasional, dikurangi beban non-operasional, dikurangi beban lain-lain, dan seterusnya, tax, interest, dan seterusnya, baru ada net profit. Nah, net profit inilah atau laba bersih inilah yang akan dibagi kepada para sekutu termasuk gaji dari laba. Ya. Sehingga kalau ada kesepakatan bahwa masing-masing sekutu akan mendapatkan gaji dari laba, ya, gaji dari laba, maka sebelum laba dibagi itu harus dikurangi terlebih dahulu masing-masing gaji yang akan diberikan kepada masing-masing sekutu. Misalnya labanya ada 45 juta, ada gaji yang disepakati. Ini disepakati dulu ya. Ada kesepakatan. Jadi ada kesepakatan antar para sekutu di awal pendirian persekutuan bahwa gaji masing-masing sekutu dari laba adalah 11 juta, 10 juta, dan 14 juta. Ya, bagaimana kalau ada kesepakatan sekutu A karena dia adalah pelaksana, maka dia diberi gaji sebesar 5 juta per bulan. Ya, 5 juta per bulan. Bagaimana jika seperti itu? Artinya itu masuk ke beban operasional perusahaan. Tidak di sini. Ya. Kecuali kalau ada kesepakatan itu mengatakan gaji dibagi kepada masing-masing sekutu dengan memperhitungkan laba dibagi kepada masing-masing sekutu dengan memperhitungkan gaji untuk A 11 juta, B 10 juta, dan C 14 juta, maka ini adalah gaji dari bagian laba. Gitu nggih? Yang harus diperhitungkan terlebih dahulu sebelum laba dibagi kepada setiap sekutu. Nah,
Kesepakatannya di sini laba itu dibaginya adalah 334. Kalau tidak ada memperhitungkan gaji, bunga modal, dan bonus, maka 45 juta ini akan dibagi 3 untuk A, 3 untuk B, dan 4 untuk C. Tapi karena mempertimbangkan gaji, diperhitungkan gaji, maka dikurangi dulu gajinya. Untuk A itu 11 juta dari 45 juta, B 10 juta dari 45 juta, dan C 14 juta dari 45 juta. Masing-masing dikurangkan terlebih dahulu. Nah, jumlah dari gaji yang sudah diambilkan dari laba adalah 35 juta. Masih sisa 10 juta. 10 juta inilah yang harus dibagi antar A, B, C dengan rasio 3, 3, 4. Sehingga masing-masing partner, masing-masing sekutu akan mendapatkan bagian laba sebesar 14 juta, 13 juta, dan 18 juta. Kalau bingung dengan jumlah modal di sini, ya wis rasa dikasih kata-kata jumlah modal, dikasih jumlah laba yang diterima masing-masing sekutu gitu ya. Karena kenapa ini saya kasih jumlah modal? Karena ini kan penambahan modal dari pembagian laba. Demikian, apakah itu bisa menjawab? Ataukah ada pertanyaan lain? Saya persilahkan. Untuk pencatatannya gimana Bu di jurnal? Pencatatannya sama, ikhtisar laba rugi sebesar 45 juta di debit, kemudian di kreditnya adalah modal A sebesar 14 juta, ini pointer saya mana? Oke. Modal A sebesar 14 juta di kredit, modal B sebesar 13 juta di kredit, dan modal C sebesar 18 juta di kredit. Nah, bagaimana namanya gaji kok nggak diambil? Namanya gaji kok masuk ke modal, gitu kan? Bisa diambil. Diambilnya bagaimana caranya? Dengan menggunakan drawing atau preview. Demikian, bisa diterima? Bisa Ibu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Ada yang lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya bagikan ada soal untuk Anda kerjakan. Saya beri waktu berapa ya? Soalin di soalin. Bentar. Saya kasih soal dulu. Oh, telepon tidak terhubung. Bentar. Saya kasih di sini aja. Saya kasih di chat. Latihan. Ya. Oh, error. Nggak bisa. Weh, ladalah. Bentar. Kalau gitu di WhatsApp aja. Bentar. Nah. Oke. Ampun nggih, diterima. Silakan dilihat sebentar. Nanti mau. Ya, ini adalah soalnya ada Persekutuan Berkah Jaya, berdiri tahun 2018. Persekutuan ini semula merupakan perusahaan perorangan yang dimiliki oleh Hidayat yang bergerak di bidang penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga. Hidayat mengajak dua rekannya agar lebih berkembang membentuk persekutuan. Rekannya itu Hariman dan Jumadi. Beberapa hal yang disepakati di dalam akte pendirian persekutuan, di antaranya nama persekutuannya menjadi Persekutuan Berkah Jaya
Tanggal berdirinya 2 Januari, jangka waktu 3 tahun. Artinya ini seperti kemarin ya, ada limited life dalam persekutuan itu. Di sini life-nya limit hanya 3 tahun saja. Kemudian persekutuan Berkah Jaya bergerak di bidang penjualan barang sama, pemasarannya sampai dengan DIY dan Jawa Tengah. Dan investasi atau setoran modal masing-masing sekutu adalah Hidayat, toko yang dimiliki, jadi semua aset termasuk utang dan modalnya. Kemudian Hariman uang tunai 100 juta dan Jumadi persediaan 50 juta dan aset tetap 100 juta. Berdasarkan kesepakatan, nilai saldo akhir laporan aset utang dan modal yang dimiliki oleh toko Hidayat atau apa tadi, toko Berkah ya, tokonya Hidayat, akan dilakukan penyesuaian dengan harga yang berlaku di pasar. Ini tentu saja tidak bisa disesuaikan sendiri ya, harus ada yang menentukan harga pasarnya itu siapa gitu kan, yaitu appraiser. Sekali lagi saya menekankan itu ya, karena tidak bisa seenak-enaknya saja kita menentukan harga pasar. Oke. Ketentuan penyesuaian adalah seperti berikut, kok dalam lampiran. Nah, berikut ya ini. Kemudian pembukuan yang telah dilakukan oleh Hidayat untuk tokonya dilanjutkan sebagai pembukuan persekutuan. Jadi ini melanjutkan buku-buku yang sudah dilakukan oleh Hidayat dari toko yang dia miliki. Penyesuaiannya adalah ini, piutang tidak tertagih dihapuskan sebesar 5 juta, kemudian kenaikan nilai persediaan sebesar 10 juta, kemudian aktiva tetap menjadi 125 juta. Kemudian goodwill untuk Hidayat sebesar 40 juta. Dan distribusi keuntungannya adalah sebelum laba dibagi diperhitungkan bunga modal 5%. Nah, ini tidak dari modal rata-rata tetapi dari modal awal periode. Ya, karena awal periodenya ini kita belum tahu ya ini tahun berapa ya, tahun 2017. Tahun 2000 berapa ini? 2018. Oke, berarti hanya modal mula-mula modal awal di sini adalah modal mula-mula juga ya. Karena tahunnya sama. Kemudian Hidayat akan menerima gaji. Nah, ini tricky ya. Dari sebagai pengelola persekutuan dan ditetapkan 3.500.000 per bulan. Kalau seperti ini artinya ada dua. Ya, ada dua. Karena ini ada keuntungan dan kerugian atau laba dan kerugian dan rugi, maka berarti ini walaupun per bulan, tetapi penerimaannya tidak bisa per bulan. Karena ini dari untung dan rugi. Ya, dari untung dan rugi. Satu itu. Yang kedua, meskipun ini namanya gaji per bulan, karena diperhitungkan dari untung dan rugi, maka tetap masuk ke modal Hidayat. Ya, bisa diterima nggak? Saya ulangi. Walaupun ini menerima gaji secara bulanan, kalau seperti ini tidak ada keterangan dari distribusi keuntungan dan kerugian, maka ini diperhitungkan sebagai beban perusahaan, beban operasional perusahaan yang diberikan kepada Hidayat karena mengelola persekutuan. Tapi karena ada keterangan keuntungan dan kerugian distribusinya memperhitungkan gaji Hidayat, maka ini akan diberikan kepada Hidayat dari laba rugi walaupun per bulan, tetapi pemberiannya adalah pada saat adanya laba, yaitu 1 tahun. Ya, 1 tahun sekali. Kemudian Hariman sebagai supervisor sales akan mendapat bonus 10% dari laba sebelum dikurangi bonus, gaji, dan bunga. Sisa laba setelah dikurangi bunga, gaji, dan bonus dibagi rasio 5:32 untuk Hidayat, Hariman, dan Jumadi. Diketahui laba tahun 2018 sebesar 500 juta. Boleh kurang siji. Oke, dan ini posisinya harta utang modalnya si aset utang modal, bukan harta ya.
Sorry, ini belum saya. Atau aktiva. Posisi aset utang dan modalnya siapa tadi? Hidayat awal sebelum bergabung dengan apa tadi? Jumadi dan Hariman. Kemudian tugas Anda adalah membuat jurnal pembentukan persekutuan, membuat jurnal pembagian laba rugi, dan membuat laporan pelabuhan modal persekutuan. Ada yang tidak dipahami dari soal ini, saya persilahkan untuk ditanyakan. Monggo. Kalau tidak ada, saya berikan waktu 1 jam, jam 9.45 kita bertemu lagi ya. 1 jam cukup ya? Atau terlalu lama? Nanti Anda bisa tidur-tidur gitu kan? Terlalu lama ya? Jam insya Allah cukup, Bu. Oh, cukup. Nggak Oke. terlalu lama, Ibu. Oke. 1 jam ya. 8.45 sekarang, 9.45 kita masuk lagi. Nanti kalau sudah selesai kita bahas, Anda siap-siap saya apa jenenge memanggil salah satu ya. Anda siap-siap, oke? Atau nanti saya persilahkan siapa yang mau mempresentasikan jawabannya, oke? Jadi ada berapa ini? Ada 1, tugasnya 1, 2, 3. Jadi nanti ada 3 yang akan mempresentasikan jawaban dari latihan soal ini. Oke? Sampai bertemu jam 9.45. Saya leave, Anda boleh terus.